Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewarganegaraan kita di surga. Karena itu untuk masuk ke sana, tubuh yang fana ini harus ditransformasi serupa dengan tubuh kemuliaannya Kristus. Yesus, kemudian mohon dihubungkan atau dijelaskan hubungan Yesus dengan Sang Logos pada kalimat itu. Yesus itu Logos. Sabar. Berarti kalau begitu saya mau menjelaskan begini Romo. Apa perbedaan jasmani sebelum wafat dengan sesudah wafat yang hubungannya dengan Sang Logos tadi itu? Oh ya, apa perbedaan tubuh Yesus sebelum bangkit dan tubuh Yesus sesudah bangkit? Ya. Apa itu? Nah kan ketika mau disentuh Yesus bilang, jangan, saya belum pergi ke Bapa. Yang kita namakan tubuh kemuliaan. Itu sangat jelas. Ketika kita mati, yang kita ini nih adalah tubuh fana. Oke. Dan tubuh fana tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Pertanyaan saya untuk Maesa. Engkau belajar di mana ini? Engkau belajar dari Protestan? Enggak, saya membaca Alkitab dan membaca Alkitab. Tapi kemudian itu muncul saja. Tidak. Kalau engkau membaca Alkitab, engkau tidak menemukan karakter logos di situ. Engkau menggunakan terminologi logos, berarti engkau tidak baca di kitab suci. Saya tidak bisa membedakan ya, tapi hanya karena saya menggunakan internet, Romo. Jadi saya ketika menurunkan itu. Okay. Berarti engkau bukan baca kitab suci, engkau baca interpretasinya, oke? Bukan. Jadi kitab suci yang dari internet. Jadi karena saya membaca buku sudah sangat sulit sehingga akhirnya saya menggunakan misalnya ayat Yohanes 1 ayat 1. Saya mintakan internet untuk mencarikan, kemudian saya membaca dari situ. Tapi di situ digunakan kata logos. Ya kadang-kadang digunakan kalau dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata logos, tapi di terjemahannya ada. Berarti makanya engkau baca dalam Yunani, maksud saya seperti itu. Di lama ada yang menggunakan Ibrani, ada yang juga menggunakan yang Septuaginta. Jadi saya selalu melihat coba kata aslinya itu maksudnya apa, karena dalam terjemahan itu kadang-kadang misalnya contohnya Sang Firman dengan Firman Allah itu ternyata tercampur aduk oleh teman-teman kita ya, oleh saya juga. Ternyata ada perbedaannya antara Sang Firman dengan Firman Allah itu ternyata ada perbedaannya, Romo. Makanya saya selalu melihat Ibraninya, Yunaninya dan juga Septuagintanya gitu. Ya tidak. Saya mau kagum engkau saja. Saya mengatakan bahwa kalau ada orang Katolik seperti ini membaca dalam komparasi biblis terjemahan, saya juga kagum. Makanya saya kaget toh. Bukan berarti mau cari tahu kau dari mana, tidak. Hanya bagaimana melakukan studi banding di dalam terjemahan yang berbeda itu hebat ya. Maka untuk mengatakan saya kagum, saya tidak untuk mengatakan yang lain, oke? Om Gerard. Oke. Sekarang ya, saya kagum, macam kaget ya dari terminologi yang kau pakai gitu. Oke, jadi kita lihat bahwa nanti tubuh jasmani kita punya yang fana ini tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga, maka harus dirubah. Oke, bantu dulu Erlin atau Tauriel, engkau siapkan Filipi 3:20-21. Erlin, engkau duluan sekarang 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tahan dulu sampai di situ. Om Gerardus, daging dan darah tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Allah. Oke, lanjut sedikit. Yang fana ini, lanjut. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tahan dulu di situ. Sekarang kita akan menemukan rahasia yang ingin disampaikan oleh Santo Paulus. Lanjut ayat. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia
kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sekarang pertanyaan saya, diubah apanya Om Gradus? Kalau saya menangkap diubah dari materialistik duniawi menjadi materialistik ilahi, artinya secara visual masih bisa dilihat, namun tidak terikat pada hukum-hukum fisika materialistik. Oke, artinya tubuh jasmani harus diubah menjadi tubuh Spiritual atau tubuh ilahi. Jawaban ada di mana? Filipi 3:20-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini 20 dulu. 20. Macam Karena 20. karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewarganegaraan kita di surga. Karena itu untuk masuk ke sana, tubuh yang fana ini harus ditransformasi serupa dengan tubuh kemuliaannya Kristus. Om Gradus, bisa dimengerti? Ya, saya bisa menangkap. Nah, dari situ timbul lagi pertanyaan, Romo. Kemudian Allah sebelum semuanya terjadi, apakah Allah juga memiliki jasmani seperti itu? Karena ini Yesus kan nanti kembali ke nanti ada lagi nih masalah Firdaus dan surga. Nah, apakah Allah juga yang tidak terjangkau dan tidak bisa kita lihat itu, apakah juga memiliki tubuh seperti itu? Terima kasih. Pertanyaan penting sekali. Dijawab oleh Yohanes 1 ayat 14. Yang jadi manusia itu siapa? Sang Firman, Logos. Baca ayatnya. Firman. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Cukup. telah Firman, sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Oke. Sekarang kita lihat sabda yang menjadi manusia itu asalnya dari mana? Tauriel. Kolose 1:15. Yesus adalah gambar dari apa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan saya untuk Mahesa. Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak Terlihat dan tidak terjangkau. Karena itu penyembahan pertama adalah dalam roh, yang kedua dalam kebenaran. Karena roh, karena apa? Karena Allah itu. Jadi pertanyaan sudah terjawab atau belum? Ya, hanya karena kebetulan saya engineer, Romo. Saya engineer. Jadi saya kan hanya kalau saya kan menganutnya hukum fisik materialistik ya, Romo ya. Sementara yang saya belajar di dalam Alkitab itu ada roh. Jadi perbedaan saya hanya fisik dan roh. Ternyata dari situ ada satu sisi yang menghubungkan keduanya, yang saya sendiri tidak pernah ada definisi bahwa ada jasmani yang letaknya itu bukan di materialistik tapi juga tidak seluruhnya di dalam dimensi roh. Nah, ini yang saya sebagai engineer tidak ada itu di definisi tidak ada, sehingga saya bertanya, ketika Yesus itu bangkit, tangannya berlubang tapi tidak berdarah. Dia sebagai orang Yahudi mungkin beratnya sekitar 90 kilo, bisa naik dengan awan. Tapi dia secara fisik masih bisa dilihat dengan indera. Nah, di sini ada kontradiksi antara fisika murni dengan metafisik, begitu, yang saya tidak bisa memasukkan definisinya. Maka sebenarnya Yesus pada waktu bangkit itu bisa terlihat, bisa tidak, bisa masuk ke tempat yang terkunci, tapi juga bisa makan ikan. Nah, ini artinya bukan menghindari, tidak sesuai dengan hukum fisik dan metafisik yang polos begitu. Itu yang menyebabkan saya. Benar sekali. Bukan hanya Yesus yang bisa bertemu dengan orang-orang kudus. Matius 27 ayat ke-52. Erlin, engkau pasti kaget baca ayat ini. Matius 27 ayat 52-53. Ayat 52-53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, Tahan dulu, keluar penting dari... sekali.
Om Geraldus. Sesudah kebangkitan siapa baru orang-orang kudus bangkit? Kita Yesus. Makanya Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati yang bangkit. Oke? Baca dulu. Ya, Sesudah beliau ini sulung dari yang hidup dan yang Kristus, mati. Ya. Dan sesudah kebangkitan Kristus, baca kembali Rin, maaf. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Hukum fisika dilawan di sini Om Geraldus. Iya. Nah, ini kebetulan memang saya engineer Romo, jadi saya agak terganggu di situ. Sekarang saya mencoba menerima bahwa hukum fisika dan metafisika itu ternyata tidak bisa hanya kita pisahkan begitu saja.